Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat pagi kami ucapkan kepada umat Tuhan yang telah hadir di pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh kita salam kiri kanan kita tanyakan kabar sebentar. Hari ini kita akan bersuka cita untuk menyambut Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Siap kita memuji menyembah Tuhan? Siap kita diberkati lewat firman Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara harus antusias untuk beribadah. Haleluya. Tidak ada waktu yang kita lewatkan dengan percuma pada hari ini. Dengan giat kita akan melakukan ibadah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini pengumuman bagi kita di Minggu tanggal 19 November 2023, di mana yang sebentar lagi Bapak Ibu Saudaraku kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Sukacita kita Bapak Ibu? Pasti ya, karena kita sudah bisa merasakan nuansa-nuansa hati kita yang berbunga-bunga dengan mempersiapkan mungkin baju baru, anak-anak kita, kegiatan Natal kita. Kita semua telah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan. Haleluya. Dan kita juga tidak lupa Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap menjaga kesehatan kita. Amin. Karena kalau kita sakit bagaimana kita menyambutnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu di mana juga undangan Natal kita di bulan 12 ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan di mana ibadah Natal Parents dan Kids Bapak Ibu Saudara pada Kamis 7 Desember 2023. Amin. Kaum bapak, kaum ibu dan anak-anak juga akan mempersiapkan dirinya untuk menyambut Natal ini. Haleluya. Kita akan masuk di jam 6 sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mempersiapkan anak-anak kita juga ya Bapak Ibu Saudara, supaya juga mereka akan masuk di dalam acara Natal ini, kita gabung bersama. Haleluya. Dan youth juga pada Kamis 14 Desember jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang akan terus mungkin nanti lupa atau misalnya nggak tahu jam-jamnya, boleh juga ditanyakan kepada pemimpin 4D-nya. Haleluya. Dan Natal umum juga sekali ibadah saja Bapak Ibu Saudara, versi Natal kita di Minggu 24 Desember jam 4 sore. Ingat Bapak Ibu, hanya sekali kita ibadah. Haleluya. Tanggal 25-nya kita tidak datang di sini, tetapi kita di rumah masing-masing. Jadi tanggal 24 Desember kita hadir di tempat ini. Dan tutup tahunnya sekali saja ibadahnya Bapak Ibu di Minggu 31 Desember jam 4 sore. Haleluya. Kita bareng dengan doa-doa kita Bapak Ibu Saudara, supaya juga Natal kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Haleluya. Dan ada juga berita sukacita, kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada saudara kami, adik kami atau anak kita, Dr. Ankasima Sembiring pada tanggal 17 November yang lalu. Kita ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun Karibka. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat ulang tahun, katakan selamat ulang tahun Karibka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati saudara kita ini, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam visi misi, bahkan di dalam pelayanannya, supaya Tuhan yang membimbing, bahkan memberikan senantiasa sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan masa depan yang terbaik. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara bertemu boleh salaman, atau mungkin yang belum mengucapkan secara via WA, boleh Bapak Ibu Saudara salaman. Haleluya. Dan saat ini saya akan mengundang kita juga bangkit berdiri. Dan sebelumnya maaf Bapak Ibu Saudara, ada juga satu lagi berita iman bagi kita, di mana pada hari ini kita akan mengadakan pembelajaran agama tingkat SD mulai pukul 14 WIB. Ingatkan anak-anak kita supaya mereka datang juga beribadah untuk mengikuti pembelajaran agama Kristen, karena mereka juga akan dipersiapkan menghadapi ujian Bapak Ibu Saudaraku di semester 1. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ayat renungan terlebih dahulu di dalam Efesus 1 ayat 19.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita baca bersama Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Saya melihat dari depan ini wajah-wajah Bapak Ibu Saudara adalah wajah-wajah yang sepanjang minggu ini telah mengalami kuasa Tuhan. Amin. Coba di depan kiri kanannya katakan, saudaraku, banyak sekali kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Amin. Saya percaya kuasa Yesus akan senantiasa terjadi dan akan kita alirkan kepada sekeliling kita dan kita akan meninggikan dari tempat ini. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus kita yang dahsyat pada pagi hari ini. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Katakan lebih lagi, hey. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, kuasa dalam percaya. Amin. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Yang disembuhkan, mari angkat tangannya. Amin. Aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Iman kita kecil namun Tuhan akan bekerja dengan dahsyatnya. Katakan, iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Mau disembuhkan, aku disembuhkan, dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Yang telah disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita katakan kita, Bapak Ibu Saudara. Aku sembuh, aku hidup. Yang percaya ada kuasa senantiasa bekerja dalam hidupnya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama. Oh, aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa.
bagi dia. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Yang percaya katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Saya mau ngajak kita untuk mengangkat tangan kita ke surga. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Amin Tuhan. Setiap hari kami mengalami kuasa. Aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, ada kuasa dalam nama. Oh, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan lebih lagi, hey! Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Semua kami di sini telah mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang daripadamu Tuhan. Dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namamu Yesus. Ada kuasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada kuasa. Sebab roh-Mu adalah jauh lebih besar, jauh melebihi segala roh yang ada. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Bapa. Dan kami serahkan segala yang kami miliki kepada-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau Bapa yang mengenal kami, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku. Mengubahkanku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah hanya pada rancangan-Mu Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir sampai akhir hidupku. Ku kan setia padamu Tuhan, ku kan setia. Sebab kuasa-Mu besar di dalam kami. Ini kami, kuasa-Mu bekerja. Ini aku Tuhan datang, kuasa-Mu besar Tuhan. Sebab ku butuhkan kasih-Mu. Mari Roh tiada yang mustahil bagimu. Mari Roh menaungiku. Sebab ku percaya
kami katakan padamu Tuhan, bahwa kami akan mengikuti setiap panggilan-Mu. Bukan hal yang mudah kami lakukan, tapi kami tahu bahwa Roh-Mu jauh lebih besar dari segala yang ada, dan Engkau selalu ada. Amin. Ada rahmat-Nya dalam setiap cobaan, dan jalan saat dinding menghadang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat jalanku bebas, ada salib yang buktikan Dia berkorban bagiku. Dia ada dalam api. Kesalahanku pun telah terbenar. Ku bukan lagi hamba dari dosaku. Sekalipun aku terburuk atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Dan kami katakan Tuhan, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku mengingat hebat kuasa-Mu yang sanggup membangkitkanku, kuasa itu dalam-Mu. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Dan kami katakan Dia ada dalam api. Yesus ada, Dia ada dalam api. Kulihat terang dalam gelap, saat gelap menyerang. Ku dengar suara kemuliaan, saksikan mendengar. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Kami tahu Tuhan, tiada nama lain selain Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku tahu Tuhan, ku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Dia dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan. Kau selalu ada. Ku lihat dalam gelap, saat gelap menyerang. Ku
Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadir-Mu. Terima kasih untuk roh penghibur, roh penolong yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menaikkan doa kita, doa syukur kita, mari kita berdoa. Bapa dan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Bapa, sungguh ajaib nama-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ditinggikan Tuhan Yesus selalu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Pada saat ini hamba-Mu Tuhan Yesus selalu Bapa, Ribka Akasima Tuhan. Pada hari ulang tahunnya Tuhan Yesus selalu Bapa. Pada 17 November yang lalu Tuhan Yesus selalu ya Tuhan. Bapa pada kedua kepada-Mu berkati Bapa hamba-Mu senantiasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkebaikan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa hamba-Mu Tuhan. Bapa Engkau telah berkati dia Tuhan Yesus selalu ya Tuhan. Berjuang akan bersyukur kepada-Mu juga Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu senantiasa Tuhan Yesus selalu akan berkati dia senantiasa Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita menjadi miliknya senantiasa Tuhan Yesus Bapa. Berjuga Tuhan akan berkati Tuhan Yesus selalu Bapa. Tuhan Yesus Bapa pelayanannya juga Tuhan. Berjuga pekerjaannya Tuhan Yesus selalu ya Tuhan. Dan akan bersyukur kepada-Mu Bapa akan berkati hamba-Mu ini senantiasa Tuhan. Biarlah senantiasa tetap bersandar kepada-Mu. Biar tetap kuat senantiasa Tuhan. Dia tetap beriman apa yang dia Engkau diimankan kepada-Mu Bapa. Pada ulang tahunnya ke Bapa Tuhan Yesus pada 17 November ini Bapa. Dan percaya kepada-Mu Bapa. Janji-janji-Mu Tuhan pasti Engkau genapi dalam hidup hamba-Mu Tuhan Yesus selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh luar biasa Engkau, sungguh besar kasih-Mu bagi hamba-Mu Tuhan Yesus selalu Bapa. Dan kami percaya kepada-Mu Bapa. Hamba-Mu senantiasa ini Tuhan Yesus Bapa. Tuhan tetap bersandar kepada-Mu. Dia tetap selalu berserah kepada-Mu Tuhan Yesus selalu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Puji pada saat kami berdoa juga Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan berkenan kami bersyukur kepada-Mu hamba-Mu Tuhan. Bapak Alek Tuhan sebuah keluarga Tuhan. Mereka Tuhan waktu pergi ke Pulau Nias Tuhan. Dan mereka telah pulang ke Padang Tuhan dengan selamat Tuhan Yesus Bapa. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat keberkahan-Mu. Buat keluarga Bang Alek Tuhan Yesus ya Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan mereka bisa beribadah kepada-Mu. Dengan sukacita Tuhan Yesus Bapa. Hanya oleh karena kebaikan-Mu. Hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Bagi keluarga ini Tuhan Yesus Bapa. Dan semua acara Tuhan yang mereka lakukan di kampung Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama meninggikan Engkau Tuhan Yesus Bapa. Tuhan terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya akan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bagi keluarga ini Tuhan Yesus Bapa. Engkau telah memberkati mereka Tuhan. Sepanjang di kampung Tuhan Yesus ya Tuhan. Sehingga mereka merasakan kasih-Mu. Sehingga mereka merasakan hadiah-Mu Tuhan. Sepanjang di kampung Tuhan. Dan mereka sampai kepada hari ini Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan segala puji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bagi keluarga ini Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak balas sahabat kami. Selalu berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Pada saat ini juga Tuhan Yesus Bapa. Kami akan menaikkan doa kepada kami kepada-Mu Bapa. Untuk Bapa biarlah kami semua umat-Mu GKI Padang Tuhan memiliki hati yang terbeban Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan Yesus untuk ibadah Natal kami. Bujuk tahun baru Tuhan Yesus Bapa. Berkati ibadah Natal kami. Dapat tahun baru Tuhan Yesus Bapa. Mulai dari awal Desember Tuhan sampai Tuhan Yesus pada tanggal 1 Januari tahun 2004 Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah Natal kami. Dan kami percaya kepada-Mu Bapa. Engkau Allah berkuasa. Engkau berkati Natal kami Tuhan Yesus Bapa. Dan Engkau menjagai setiap gereja-gereja yang ada di kota Padang. Baik yang ada di seluruh Indonesia Tuhan Yesus Bapa. Beribu-ribu malaikat-Mu Tuhan Yesus selalu menjagai. Dan segala kejahatan Tuhan Engkau mengagalkan Tuhan Yesus selalu Bapa. Baik Engkau besar panjang ibadah Natal Tuhan. Puji tahun baru Tuhan yang akan diadakan Tuhan Yesus Bapa. Umat Kristen Tuhan sepanjang bulan Desember ini Tuhan Yesus Bapa. Dan kami percaya umat-Mu Tuhan Yesus Bapa yang ada di kota Padang, baik yang ada di Indonesia Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan mereka merasakan kemenangan ibadah Natal Tuhan Yesus mereka merayakan dengan sukacita Tuhan Yesus dengan penuh suka kemenangan Tuhan Yesus Bapa. Mereka percaya kepada-Mu Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi semua umat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan Yesus Bapa, bagi setiap gereja Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan segala puji bagi-Mu. Mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Kami merasa kasih-Mu Tuhan Yesus Bapa.
Puji kepada saya ini kami berdoa kepadamu Bapa. Semua umatmu Tuhan. Tuhan Yesus Bapa Tuhan, umatmu Tuhan. Yang ada di tengah umatmu pada saya ini Tuhan. Biar kami semua mendemonstrasikan Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus kebenaran Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami semua umatmu Tuhan yang ada tengah-tengah sidangmu ini Tuhan bisa mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga bisa mengalami umat mengalami kemenangan Tuhan, mengalami sukacita Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Bapa juga berdoa kepadamu, berkati kami semua umat-Mu Tuhan, sehingga bisa Tuhan Yesus, haleluya Bapa, melayani Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Pada kami percaya kepadamu, janji-Mu Tuhan pasti akan menyertai kami. Bagi Bapa kota firman berkata Tuhan, setiap orang yang memberitakan Injil-Mu Tuhan, pasti Engkau sertai Tuhan sampai pada kesudahan Tuhan, haleluya Tuhan. Mereka percaya mujizat akan terjadi bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Tuhan bisa mempraktikkan, mendemonstrasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Mereka percaya kepadamu Bapa. Semua kami pada bulan Desember ini Tuhan mengalami kemenangan Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami bisa bisa mendemonstrasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kepuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami patah kuasa-Mu iblis. Mengalami dalam nama Yesus segala kejahatan, melakukan kemenangan dari ibadah kami dalam nama Yesus. Kami patah kuasa-Mu, tinggalkan dalam nama Yesus. Kekacauan, tinggalkan ibadah Natal kami, tinggalkan ibadah Natal baru dalam nama Yesus. Segala kejahatan dalam nama Yesus. Tidak berani mempraktikkan firman Tuhan, tidak berani mempraktikkan firman Tuhan, tinggalkan semua umat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Sebab kami tahu bahwa Engkau selalu ada Tuhan, Engkau selalu ada. Dan kami katakan bahwa Dia ada dalam aku. Hadir denganku, Dia di tengah samudera, menahan badai bila ku perlu mengikat. Kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, selalu Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Kulihat terang dalam gelap saat gelap menyerang. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Jangan hanya gabah. Kulihat terang dalam gelap saat gelap menyerang. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Jangan hanya gabah. Memisahkan kita, Dia ada dalam hati. Hadir denganku, Dia di tengah samudera, menahan badai bila ku perlu mengingat. Kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Hadir denganku, Dia di tengah samudera, menahan badai bila ku perlu mengingat. Kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Kau selalu dalam setiap pergumulan. Dalam setiap pergumulan, Kau selalu dalam setiap pergumulan. Dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada.
Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih karena sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada dan hadir di dalam kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan bahwa Engkau ada di dalam api dan Engkau ada di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu bahwa kami tidak pernah seorang diri. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan yang sekali lagi Engkau ingatkan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu bisa memuji dan menyembah-Mu, terhubung dengan hadirat-Mu dan merasakan kembali kasih-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu saja yang bisa menenangkan setiap pemikiran yang sedang kami hadapi pada hari ini. Kasih-Mu saja membuat hati kami tentram dan damai. Tidak ada yang lain Tuhan. Ajar mata kami untuk melihat bahwa kebaikan-Mu lebih besar daripada apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini. Bukakan telinga kami untuk boleh mendengar suara-Mu sekali lagi. Sehingga tuntunan-Mu saja yang kami ikuti. Supaya langkah kami tidak salah ke depannya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari bicaralah bagi pribadi lepas pribadi. Baik bagi saya yang menyampaikan maupun bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati. Bukakan Tuhan telinga kami untuk mendengar. Dan bukakan mata kami untuk boleh melihat kebaikan-Mu dan keajaiban-Mu. Supaya apa yang tadinya salah kami lakukan dibenarkan oleh firman Tuhan. Apa yang tadinya sulit untuk kami kerjakan, bahkan terlihat tidak mungkin, firman Tuhan menumbuhkan iman lagi dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya melalui firman-Mu, kekuatan baru mengalir bagi setiap kami. Kekuatan yang tidak pernah kami bisa bayangkan sebelumnya, itulah yang mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur dan bicaralah bagi setiap kami, supaya ada yang bisa kami kerjakan, sehingga hidup kami ini semakin bernilai dan semakin baik ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sama-sama kita berkata, amin. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, silakan duduk. Kalau ada yang bersih belum tadi di salam, disapa, sambil kita mempersiapkan Alkitab dan catatan, Bapak Ibu Saudara boleh sapa lagi. Mungkin ada di depan belakangnya tadi yang belum sempat untuk disapa. Selamat pagi semua jemaat Tuhan, dan haleluya semuanya. Ada sukacita pagi hari ini? Adakah kabar kemenangan yang bisa Bapak Ibu Saudara bagikan ke kiri kanannya pagi hari ini? Oh, ini masih pagi, seharusnya ada energi yang berlimpah pada pagi hari ini. Atau sudah capek? Sudah ada yang capek? Coba juga tanya kiri kanannya, kamu sudah capek? Ya. Baru jam 10 dan pastinya ada energi yang masih berlimpah bagi kita pribadi, dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sambil kita persiapkan, dan saya percaya ada yang mau Tuhan sampaikan bagi kita, ada yang mau Tuhan beritakan untuk kita boleh belajar sesuatu pada hari ini. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu yang menjadi tema kita pada bulan November, yaitu kuasa supranatural. Kuasa supranatural, kuasa yang berasal daripada Allah sendiri, dan kuasa yang tidak terbatas. 2 minggu kita sudah belajar firman Tuhan, kita pasti sudah
mendapatkan sesuatu untuk bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tentang minggu pertama mengalami, melihat, dan menjadi saluran daripada kuasa. Dan di sana kita belajar bahwa di dalam hidup kita ini ada musim-musim kehidupan di mana kita pertama kali kenal Yesus, kita mengalami kuasanya. Kita mengalami pertemuan dengannya secara pribadi. Dan setelah itu kita akan mengalami yang namanya menyaksikan bahwa Tuhan juga bekerja bagi orang-orang di sekitar kita. Itu hanya bisa kita alami kalau kita masuk ke dalam komunitas. Namun bila kita hanya sekedar lahir baru dan tidak memutuskan untuk masuk ke dalam keluarga Allah, ke dalam tubuh Kristus, kita tidak bisa melihat bahwa Allah juga bekerja bagi orang lain. Ada kalanya kita tidak sedang mengalami, tetapi melalui kesaksian orang lain, kita melihat bahwa Allah terus bekerja. Dan tidak berhenti di sana, kita perlu untuk menjadi saluran kuasanya. Menjadi saluran kuasa Allah, menjadi saluran kuasa supranatural itu kepada orang lain. Jadi tidak selalu kita berharap bahwa kapan saya mengalami, mana mujizat saya, mana yang perlu saya terima. Tidak. Di dalam musim yang seperti itu, jangan berhenti untuk menjadi saluran kuasa Allah. Ada kalanya Tuhan sedang mengajari kita bahwa seolah-olah berkata bahwa ini bukan tentang kamu lagi, tapi ini tentang orang lain. Tentang bagaimana kita menjadi saluran kuasa Allah bagi orang lain. Karena Tuhan tidak mau kuasanya berhenti di kita saja. Boleh katakan kiri kanannya, tidak berhenti di kita saja. Tuhan mau kuasanya mengalir kepada orang lain, melalui kita. Kalau tidak melalui gereja, dari siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan dari gereja, dari tubuh Kristus, mengalir kuasa supranatural itu, dari mana lagi? Dari mana lagi? Katakan kiri kanannya, kalau bukan dari kamu, kalau bukan dari saya, dari mana lagi? Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari mana lagi kuasa itu mengalir kalau bukan dari gereja sendiri, kalau bukan dari tubuh Kristus sendiri. Nah, siapakah yang menerima kuasa supranatural? Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Siapakah yang menerima kuasa supranatural? Apakah hanya orang tertentu saja? Apakah hanya 1-2 orang di dalam gereja? Atau siapakah yang menerima kuasa supranatural itu? Yohanes 1 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerima Yesus. Berapa banyak kita yang sudah menerima Yesus pada hari ini? Nah, kepada setiap, jangan dulu turun tangan Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah menerima Yesus, Yohanes 1:12 berkata, diberinya kuasa. Katakan pada diri kita sendiri, saya diberi kuasa. Bukan hanya kepada, silakan turun tangan bagi jemaat semua. Bukan hanya kepada secara selektif Tuhan memberikan 1-2 orang, tetapi setiap orang yang menerimanya. Selama kita membuka hati kita untuk kehadirannya di dalam hidup kita, yang artinya tidak hanya pada waktu lahir baru saja, tetapi setiap hari, kita perlu memberikan ruang bagi Yesus untuk hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan bila kita menerimanya, kita menerima Yesus, kita gak hanya menerima pribadinya saja, tetapi kita juga menerima kuasanya. Kita juga menerima kuasanya, kuasa Yesus, bukan kuasa kita. Saya percaya ya, saya yakin, membawa kuasa orang tua kita saja, kita sangat bangga.
Ya, membawa kuasa orang tua kita saja pasti kita bangga. Sebut saja menghadiri pernikahan misalnya. Ternyata orang tua kita nggak bisa datang. Lalu kemudian orang tua kita bilang, kamu saja ya mewakili keluarga kita. Nanti tanda tangan, ambil souvenirnya, lalu kemudian berikan ucapan terima kasih. Bangga nggak kita datang? Wah, seolah-olah setiap jawaban yang keluar dari mulut kita mewakili orang tua kita. Kalau nanti misalnya keluarga mempelai tanya, lah mana bapak, mana mama? Perlu kita telepon lagi bapak mama kita? Pak, mak, ditanya mak sama keluarga mempelai, kenapa nggak datang? Saya yakin apa yang disampaikan orang tua kita seperti ini. Kan sudah kubilang, wakilkan saja. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Nggak usah tanya mama bapak lagi. Kan sudah mama bilang, kau datang mewakili. Kalau kau sikit-sikit telepon seperti ini, itu mempermalukan kita. Jawab saja, bilang mama bapak tidak sempat atau lagi kurang sehat sehingga kamu yang mewakili. Kita tidak perlu menelepon lagi bukan? Kita tinggal jawab, sorry ya tante, sorry ya om, mama papa nggak bisa datang karena mereka lagi kurang sehat. Dan apapun jawaban yang keluar dari mulut kita, itu mewakili keluarga kita. Benar bukan? Hal yang sama Yesus lakukan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kuasa kepada setiap orang yang menerimanya. Sehingga tidak setiap kali kita perlu Tuhan bagaimana ini. Tuhan tolonglah. Tuhan ini kok terjadi seperti ini. Mungkin dia akan bilang, kan sudah aku bilang. Ada kuasa samamu, di dalammu, sehingga kau tidak perlu lagi mencari kuasa itu. Karena dikatakan kita diberi kuasa tujuannya supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan untuk kembali menjadi hamba dosa. Bukan untuk kembali menjadi seteru Allah, tetapi untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang hari ini masih merasa bahwa dirinya masih menjadi anak-anak Allah? Tanda kita anak-anak Allah, ya kita diberi kuasa oleh Allah sendiri. Karena Allah tidak mau anak-anaknya hidup tanpa kuasa. Sekali lagi, Allah sendiri tidak mau kita hidup tanpa kuasa. Sehingga bukan hanya kepada 1-2 orang saja diberikan. Oh karena dia setia. Oh karena dia lebih rajin beribadah daripada saya. Jadi hanya dia saja yang menerima kuasa. Tidak. Kepada setiap orang yang sampai hari ini menerima Yesus. Di dalam diri kita ada kuasa. Dan kuasa itu ada tujuannya. Yaitu untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kemanapun kita pergi. Kita merepresentasikan keluarga Allah itu sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya datang mewakili keluarga saya ke dalam sebuah pernikahan, saya pasti akan tampil lebih baik ketimbang saya pergi bersama dengan orang tua saya. Benar nggak? Kalau saya datang ke pernikahan dan mama saya ikut, ya saya nggak perlu banyak ngomong ya nggak sih? Karena pasti orang akan lebih nanya kepada mama saya. Ya nggak perlu rapi-rapi banget lah kan. Bukan nggak perlu rapi, nggak perlu cetar-cetar kali. Ya nggak sih? Supaya mama kita nggak kebanting. Ya kan? Kita usahakan bagaimana fashionnya dia lebih menarik daripada kita. Tapi kalau mama saya bilang, Pi, kau aja yang pergi, wakilkan kita. Wah, saya akan pilih mana baju yang paling baik. Karena di dalam baju itu mewakili seluruh keluarga saya. Wah saya pun ketika makan, pilih-pilih cara makannya Bapak Ibu Saudara. Karena cara makan saya pun mewakili keluarga saya. Ya, saya tidak mau sampai ada orang bilang, lihatlah anaknya Bu Ros itu makan. Belum habis tambah. Itu piringnya loh yang tadi itu belum habis, diambilnya piring baru lagi. Wah saya gak mau, saya pasti pilih-pilih, lihat-lihat dulu. Wah setiap orang yang saya lewati pasti, Om, Tante, permisi ya.
bagaimana caranya supaya kehadiran saya di sana tidak mempermalukan orang tua saya dan keluarga saya. Tuhan tidak mau namanya dipermalukan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Dia berikan kita kuasa. Karena Dia mau kemanapun kita pergi, ke sekolah kita, ke fakultas kita, ke pekerjaan kita, ke usaha kita, Dia mau kemanapun kita pergi, ada kuasa menyertai kita. Dan kuasa itu membuat kita berbeda daripada orang dunia. Sama-sama katakan berbeda. Sekali lagi katakan berbeda. Dengan kata lain Tuhan mau bedakan kita. Kalau ada kita yang merasa, aduh saya kok rasanya beda ya di dalam lingkungan ini. Itu bukan keinginan kita. Terkadang Tuhan kerjakan sendiri. Menyadarkan kita bahwa kita dipanggil untuk sebuah perbedaan. Karena kita dipanggil untuk merepresentasikan Allah itu sendiri melalui kuasanya. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu keberanian untuk memberitakan firman. Kuasa Allah itu menyertai kita dan harus kita bawa kemanapun dalam hidup ini. Kuasa Allah itu menyertai kita dan harus kita bawa kemanapun dalam hidup ini. Ada sesuatu yang menarik dalam cerita tentang Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Natal. Oke, puji Tuhan. Berarti masih ada tenaganya untuk mengingat. Sebentar lagi kita merayakan apa? Natal. Di dalam Natal ada satu statement yang menjadi poin utama dari Natal, yaitu Immanuel. Bahwa hari ini akan lahir bagimu Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Namun ingatkah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus naik ke sorga pun, di dalam Matius 28, 18-20, penutup terakhir dikatakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Dia lahir, Dia menyertai kita. Dan ketika Dia secara fisik meninggalkan kita, Dia pun berkata, aku menyertai kamu. Tuhan tidak mau jauh daripada kita. Tuhan tidak mau kuasanya jauh daripada kita. Itu sebabnya kuasa itu harus kita bawa kemanapun dalam hidup kita. Karena kuasa adalah tanda daripada penyertaan Tuhan. Karena kuasa adalah tanda daripada penyertaan Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak kita memahami kuasa apa sih yang bekerja dalam kita. Saya percaya pengertian kita sudah dalam 2 minggu pun sudah ditambahkan lebih dan lebih lagi. Minggu lalu Gembala Sidang mengajarkan sebuah firman Tuhan tentang melakukan yang terbaik. Bahwa kita setelah kita lahir baru, hidup kita mesti berubah. Kita mesti berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya kebutuhan pokok kita tercukupi. Karena Tuhan memakai tangan kita. Tuhan tidak mendidik kita menjadi orang-orang yang mengemis-ngemis, yang meminta-minta, yang mengharapkan hanya belas kasihan saja. Tuhan pakai tangan kita untuk berperang. Sama seperti cerita Gideon. Bukan berarti Tuhan tidak bisa turun dan menghancurkan Bani Midian. Tapi Tuhan perlu ada orang yang menghadirkan kuasanya. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk di dalam 300 itu? Atau justru termasuk ke dalam orang yang pulang tanpa berperang? Nah, kuasa apa sih yang bekerja di dalam kita? Supaya jangan kita lagi merasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya kuasa sebatas mengusir setan saja. Kuasa hanya sebatas, wah yang sakit sembuh, yang buta melihat. Wah kalau saya berdoa baru 1 kali langsung terjadi. Lalu kita merasa itulah kuasa sebenarnya. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21.
Seperti apa sih kuasa yang bekerja di dalam kita? Apakah hanya terbatas di dalam mujizat dan berkat saja? Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Kemuliaan bagi Allah di dalam jemaat melalui Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita. Di dalam siapa? Di dalam saya. Di dalam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak. Sama-sama katakan, jauh lebih banyak daripada apa yang berani kita bayangkan. Itulah kuasa yang bekerja di dalam kita. Melebihi, dalam di Amplified Bible dikatakan, more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams. Lebih daripada apa yang berani kita minta atau pikirkan. Sangat jauh melebihi doa terbesar kita maupun harapan dan impian kita. Kalau saya tanya misalnya, apa sih doa terbesar kita pada hari ini? Apa harapan dan mimpi kita pada hari ini? Coba dulu tanya, lihat dulu, kalau kamu apa sih mimpi terbesarmu, harapan terbesarmu? Ketemu? Baik. Apapun jawabannya, tetapi kalau ditanya apa doa, harapan, dan mimpi kita, pasti jawabannya tentang, ya enggak? Doanya, saya mau sembuh secara total. Siapa yang sembuh? Saya. Doanya adalah, saya mau usaha saya ini berhasil. Itulah usaha siapa? Saya. Wah, harapan saya, keluarga saya dipulihkan. Orang tua saya rukun kembali. Itu keluarga siapa? Saya. Apa sih yang kamu harapkan? Wah, saya harapkan rumah saya ini gak lagi ngontrak. Saya mengharapkan sebuah rumah yang lebih baik. Rumah siapa? Tidak ada yang salah daripada itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau kita fokus kepada apa yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa Kristus melalui kuasanya di dalam kita, dia mengerjakan jauh lebih banyak daripada itu. Jadi kalau hari ini engkau sedang membayangkan sebuah rumah yang lebih baik, sebuah usaha yang lebih baik, sebuah keluarga yang lebih baik, sebuah penghasilan yang lebih baik, saya mau sampaikan dan ingatkan, Tuhan memikirkan lebih banyak daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Dan itu tidak hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang lain. Ada amin? Itu namanya jauh lebih banyak. Benar enggak? Minggu lalu Gembala Sidang menyampaikan tentang 5 roti dan 2 ikan. Saya pernah diskusi dengan salah satu hamba Tuhan mengenai 5 roti 2 ikan. Saya katakan lucu juga. Seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Menurut saya itu bukan porsi anak-anak. Benar enggak? Namanya anak-anak. Biasanya anak-anak identik dengan malas makan.
biasanya pasti dikasihkan jajan. Nah, kenapa enggak 1 roti 1 ikan dan uang jajan? Kenapa 5 roti dan 2 ikan? Which is itu tidaklah porsi anak-anak. Saya berpikir mungkin seperti ini. Mungkin orang tuanya berpikir, Dek, kalau ada nanti yang lapar di sekitarmu, bagi dikit ya. Mungkin gak? Mungkin kan? Karena diberikan 5 roti 2 ikan. Sama seperti kita bawa bekal ke sekolah, mungkin nasi dengan telur. Kalau isinya cuma nasi setampuk, telur secukupnya, dan sayur seadanya, mungkin gak kita bagi? Enggak lah, masalah kawan kita, bagi dikit lah makan. Gak cukup doh, sama aku aja gak cukup, bagi pula. Tapi kalau ibu kita kasih 2 telur dan sayur yang berlimpah, sedikit berlimpah, maka kalau ada orang yang minta, kita mungkin, sama saya aja gak habis, bagilah daripada mubazir, ya kan. Saya merasa 5 roti dan 2 ikan bukan porsi seorang anak-anak. Mungkin ibunya berpikir bahwa, ya kamu bisa bagi nanti sama orang lain. Tapi Tuhan punya pikiran yang lebih luas. Dia gak mau anak itu hanya bagi sama 1 orang. Dia mau bagi kepada 5.000 orang. Amin. Dan Tuhan mau bagi lagi sampai sisa 12 bakul. Itulah kuasa yang bekerja dalam kita. Amin. Itu sebabnya kita belajar 2 minggu yang lalu. Kalau harapan kita, mimpi kita, doa kita belum sedang terjadi. Belum sedang menjadi kenyataan. Bukan berarti Tuhan gak kerja. Bukan berarti Tuhan berhenti mencurahkan kuasanya. Karena Dia tidak hanya bekerja kepada kita, tapi lebih banyak. Jangan-jangan justru karena kita tetap hadir, tetap setia, tetap datang, tetap melayani. Dan orang melihat, mungkin pikiran kita berkata, lihatlah kamu tetap melayani, tapi hidupmu masih ada lagi yang kurang. Lihatlah kamu masih melayani, tetapi penghasilanmu sendiri bahkan tidak cukup untuk dirimu sendiri. Kamu masih harus struggle dengan kehidupanmu. Untuk apa kamu melayani? Tapi jangan-jangan karena kesetiaan kita ada orang yang menerima mujizat. Karena kesetiaan kita ada orang yang dikuatkan. Amin. Karena kesetiaan kita ada orang yang tidak berpengertian menjadi lebih berpengertian. Amin. Karena Tuhan bekerja lebih banyak daripada yang kita harapkan. Lebih banyak daripada yang kita mimpikan. Lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan. Bahkan dikatakan di dalam Efesus, more than our greatest prayer. Lebih daripada doa terbesar kita. Ada jemaat yang setia datang setiap hari Senin untuk berdoa syafaat. Menurut kita berdoa bagi bangsa dan negara itu sudah cukup besar, bukan? Lebih daripada itu, Tuhan pun bekerja terus. Amin. Tapi setan akan terus berusaha membuat mata kita fokus kepada kita saja. Kenapa enggak terjadi sama saya? Kenapa harapan saya belum jadi kenyataan? Kenapa mimpi saya belum terjadi? Kenapa ketika saya berdoa enggak langsung terjadi? Lalu kita mendengar ada orang yang bersaksi, menyaksikan bahwa dia mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia gumuli selama ini, keluarganya misalnya dipulihkan. Lalu kita mendengar kesaksiannya. Dan setan akan berusaha menipu, memutarbalikkan. Dia berusaha mengatakan, lihatlah, dia masih baru ikut Tuhan. Dia masih baru lahir baru. 1 tahun, 2 tahun. Dia sudah banyak menerima mujizat. Kamu, kayaknya makin lama kamu berada di gereja, makin sedikit mujizatnya. Ada yang pernah merasakannya? Coba kamu lihat, kamu sudah 10 tahun. Kamu sudah 10 tahun di dalam jemaat. Seolah-olah kayaknya yang baru masuk lebih banyak di jemaatnya. Bagaimana kalau kita ulang lagi dari awal? Kita mundur dulu, baru kita lahir baru lagi. Setan mulai menipu pikiran kita. Membuat perbandingan-perbandingan yang tidak penting. Sehingga kemudian kita berhenti untuk menjadi saluran kuasanya. Padahal mungkin di musim itu Bapak Ibu Saudara, ceritanya adalah kita menjadi saluran kuasa Allah. Tapi karena setan berusaha menipu kita, dan kita mulai muncul perbandingan.
Dan kita restart lagi dari awal. Kita mundur. Dan kita mulai lagi dari nol. Tuhan rindu kita menyadari betapa kuat kuasa yang bekerja di dalam kita. Sedangkan setan membuat kita lemah karena merasa kuasa itu tidak ada lagi. Tuhan rindu kita menyadari bahwa kuasa itu begitu dahsyatnya bekerja di dalam kita. Begitu hebatnya bekerja di dalam kita. Bahkan melebihi fakta-fakta yang sedang terjadi. Saya akan berikan sebuah analogi, Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh salah satu panca indera ataupun organ daripada tubuh kita, yaitu mata. Mata. Sama-sama katakan mata. Saya mau tanya, ada yang bisa melihat matanya? Tanpa cermin ya? Ya, kalau pakai cermin ya semuanya lah bisa dilihat. Kadang-kadang dengan cermin pun dosa orang pun kelihatan. Ya. Ada yang bisa melihat matanya tanpa cermin? Mau dibalik-balikkan pun tidak ada yang bisa melihat matanya. Tidak pernah kita menemukan statement, wow, hari ini ada mujizat bahwa saya bisa melihat mata saya. Tidak. Itu bukan mujizat, itulah sebuah kegilaan pastinya, Bapak Saudara. Kita akan langsung mendoakan dia supaya Tuhan jamah dan mengubahkan psikisnya yang sedang terganggu. Karena tidak seorang pun bisa melihat matanya. Lantas, apakah itu berarti bahwa mata kita tidak ada? Lalu kemudian mencari mana mataku? Mana mataku? Nampak mata mama, Dek? Lalu kita sibuk mencari Tuhan, mana mataku, tolong. Hanya karena kita tidak sedang melihat mata kita. Apakah artinya mata kita tidak ada lagi? Pertanyaan saya, dari mana kita tahu bahwa mata kita ada? Karena kita bisa melihat. Bahkan kita nggak bisa melihat mata kita sendiri. Ya kan? Tapi kita bisa melihat. Melihat orang lain, rambutnya, wajahnya, badannya, pakaiannya warna apa. Kita bisa melihat bangunan, warna cat, dan lain sebagainya. Karena kita bisa melihat, kita katakan bahwa mata kita ada dan tidak hilang. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bukankah fungsi lebih penting daripada kelihatannya? Ataukah kita lebih memilih mata ada tapi tidak melihat? Mana yang menjadi pilihan kita? Apakah kita memilih yang penting ada saja walaupun saya tidak melihat? Atau justru walaupun saya nggak melihat mata saya, tapi mata saya berfungsi. Dan saya tahu bahwa mata saya memang ada. Demikian halnya dengan kuasa Allah Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu ada di dalam kita. Walaupun kita tidak sedang melihatnya, bukan berarti kuasa itu tidak ada. Walaupun kita tidak sedang melihat kuasa itu terjadi, bukan berarti kuasa itu tidak ada. Kita hanya lupa atau tidak memfungsikannya. Kita hanya lupa atau tidak memfungsikannya. Sekarang saya tanya sekali lagi, mana yang lebih penting? Berfungsi atau memang hanya ada? Coba tanya kiri kanannya. Berfungsi atau hanya ada? Selama dia berfungsi,
bukankah itu artinya dia ada? Selama mata berfungsi, itu artinya dia ada. Selama anak-anak Tuhan memfungsikan kuasa di dalam hidupnya, itu artinya kuasa itu masih ada. Amin. Memfungsikannya, mengerjakannya, menggerakkannya, melakukannya. Sama seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, melakukan yang terbaik. Kita secara manusiawi tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Apalagi kalau sebuah penilaian, sebuah pekerjaan dinilai dengan uang. Biasanya kalau uangnya nggak setara, kita cenderung untuk menurunkan kualitas pekerjaan kita. Itu sebuah kecenderungan manusia. Namun bila kuasa Allah itu tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita, maka kita akan terus memberikan yang terbaik. Karena kita tahu, itu bukan untuk manusia, tapi kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Itu pun kuasa Bapak Ibu Saudara. Ada amin. Jadi tidak terbatas hanya kepada mujizat, berkat saja. Tidak. Tapi kalau sampai hari ini, kita masih mampu untuk memberikan yang terbaik, itu pun ada kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Sekali lagi bukan dengan kuat, bukan dengan kegagahan, kata firman Tuhan. Tetapi rohku, kata Tuhan. Selama roh Tuhan itu ada, kuasanya itu tinggal dalam kita. Dia memampukan kita melakukan yang terbaik. Dia bahkan memampukan kita untuk bertahan walaupun di dalam musim yang kurang baik. Itulah kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebegitu dahsyatnya. Jadi sekali lagi, selama kuasa itu berfungsi, maka itu artinya kuasa itu masih ada. Nah, siapa yang memfungsikannya? Kita kembali lagi kepada Yohanes 1 ayat 12. Bahwa kepada siapa yang menerimanya, diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapakah yang seharusnya memfungsikan kuasa ini? Katakan. Katakan kiri kanannya. Kuat-kuat dong. Dengan PD kita katakan. Saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan setan akan terus berusaha membuat bagaimana kita merasa bahwa kita tidak lagi memiliki kuasa. Nah, bagaimanakah cara setan membuat kita merasa bahwa kuasa itu tidak ada lagi? 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Setan akan berusaha untuk membangun cara, benteng, sehingga kita merasa bahwa hidup kita tidak lagi punya kuasa. Sehingga kita hanya menjalani hidup saja. Yang penting jalani saja. Yang penting maju saja. Tapi kita tidak lagi memfungsikan kuasa itu melalui kehidupan kita. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan membangun benteng. Dari ayat yang kita baca, ada 2 benteng yang selalu menjadi siasat setan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah keangkuhan, kesombongan, rasa mampu. Orang yang angkuh, mereka tidak butuh siapapun. Hanya mau didengarkan. Seluruh ceritanya hanya mengenai dirinya sendiri.
tentang dia, tentang kesenangannya, tentang kenyamanannya, tentang kecukupannya, tentang statusnya, tentang jabatannya, tentang kelimpahannya. Cara pertama setan yang akan dibangun adalah melalui keangkuhan. Saya pernah menyampaikan bahwa sombong itu tidak tergantung kaya dan miskin. Sombong itu sikap hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia memiliki sisi kesombongannya masing-masing. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Saya sendiri pun memiliki Bapak Ibu Saudara. Dalam hal-hal yang kecil saja. Dalam hal-hal yang kecil saja. Karena kesombongan tidak selalu berbicara tentang uang. Ada yang berbicara tentang jabatan. Ada yang berbicara tentang prestise. Ada yang bicara tentang pengalaman. Pengalamanku lebih banyak daripada pengalamanmu. Kesombongan bisa bicara tentang usia. Saya lebih tua, saya tidak perlu mendengarkan kamu yang lebih muda. Kesombongan bisa berbicara tentang kesibukan. Janganlah, saya lagi sibuk. Kau kan enggak. Kamu kan banyak di rumah. Saya lebih sibuk daripada kamu. Kita tidak menyadari bahwa statement itu sedang menunjukkan sisi kesombongannya kita. Karena orang sombong selalu merasa lebih daripada yang lain. Saya lebih sibuk daripada kamu. Dia merasa dia lebih daripada orang lain. Dan kesombongan yang terus kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara, menghalangi kita melihat kuasa itu terjadi melalui kita. Bukan kuasa itu tidak ada, tapi dia tidak bisa bekerja kalau kita masih membangun keangkuhan kita. Masih membangun kesombongan kita. Ada amin? Setiap kita punya sisi kesombongan masing-masing. Bukankah seharusnya kita menanggalkannya? Bukankah anak manusia itu sendiri menanggalkan pride terbesarnya menjadi putra sorga untuk turun ke muka bumi bagi kita? Orang yang sombong sangat suka mencari-cari alasan. Bagaimana supaya dirinya tidak pernah dipersalahkan. Orang yang sombong tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Kalaupun dia mengakui kesalahannya, kesalahan orang harus lebih banyak daripada dia. Dia boleh kalah satu, orang harus kalah. Ya, ini yang berpengalaman pasti akan menjawabnya. Karena saya pun begitu, Bapak Ibu Saudara. Saya pun pernah dalam fase itu. Ya oke, saya akui kesalahan saya, tapi saya harus tunjuk kesalahan orang lebih banyak daripada kesalahan saya. Saya boleh mundur 1, orang harus mundur 100. Itu adalah sebuah kesombongan. Untuk mengatakan bahwa saya lebih baik daripada kamu. I am better than you. Seolah-olah di sisi yang lain kita mengatakan kamu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Bagi orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa mengerjakan kuasanya di dalam mereka. Bukan kuasanya pergi, hilang, tidak ada lagi, tidak. Tapi tidak bisa bekerja di tengah-tengah keangkuhan. Cara yang kedua, bagaimana setan menipu kita? Yaitu dengan melalui pikiran manusia. Pikiran manusia. Sama-sama katakan pikiran. Ada yang gak punya pikiran di tempat ini? Semua kita memiliki pikiran. Tidak bisa terlihat. Ada satu buku, neuropsikiatri. Di dalam buku ini, salah satu statement di halaman pertama di dalam neuropsikiatri dikatakan seperti ini. Ilmu kedokteran jiwa adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak tampak tetapi ada. Sampai pada hari ini tidak diketahui di manakah pikiran manusia terletak. Tapi ada. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau otak dipotong di bedah kepala,
kita bisa lihat, oh ada otaknya. Makanya kita nggak bisa bilang dasar nggak ada otak. Ada otaknya. Karena memang itu, ya kalau nggak ada otaknya dia mati Bapak Ibu Saudara ya. Pas lahir dia ancefal, oh dia nggak mungkin bisa bertahan hidup. Luar biasa sekali. Apa yang menggerakkan jantungnya? Ya, ini kan bukan tentang Roh Kudus ya. Ya. Wah nggak ada otakmu, ada otaknya. Kita bedah kepala kita bisa lihat bahwa otak kita ada. Tapi pikiran di mana? Mata, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa tahu bahwa mata kita ada. Pikiran di mana? Di mana tak pikiran? Di dalam rongga dada, rongga kepala, rongga perut, nggak ada yang tahu di mana. Tetapi ada. Bahkan saking adanya bisa sangat kuat sekali. Ada satu diagnosa di dalam kedokteran ya Bapak Ibu Saudara. Dan sering sekali terjadi juga akhir-akhir ini. Kadang-kadang membuat capek. Nama diagnosanya psikosomatis. Kalau ada yang pernah baca. Psikosomatis. Psikosomatis ini adalah mereka sakit psiko dan somanya. Soma dalam bahasa Latin artinya badan. Psiko artinya psikisnya. Jadi mereka sakit badan dan sakit fisik. Psikosomatis. Ada salah satu pasien yang saya tangani. Sakitnya tidak seberapa, hanya asam lambung. Tidak pernah muntah darah, tidak pernah BAB berdarah, tapi dia hanya merasa ulu hatinya tidak enak. Nah, bagi yang sering merasa ini, coba dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Ya, dia selalu merasa ulu hatinya tidak enak. Setiap kali ulu hatinya tidak enak, dia akan terus menelepon saya, bahkan tengah malam pun, dini hari sekalipun, karena dia sudah tahu nomor pribadi saya. Dia hubungi melalui nomor pribadi, kadang DM Instagram. Untuk menanyakan kenapa ulu hatinya menyesak. Dia tiba-tiba bisa bangun jam 2 dan jam 3 pagi. Wah, pertama-tama saya balas, lama-lama gak saya balas. Saya bilang saya butuh private time. Saya butuh privasi. Nah saya balas lagi. Kalau bicara dia kekurangan, tidak. Dia salah seorang pejabat di Kota Padang. Salah seorang yang punya. Salah seorang juga pembesar dari Kota Padang. Secara finansial pun cukup. Tapi hanya karena ada yang tidak nyaman di ulu hatinya, pikirannya langsung mengganggunya. Dia tremor, dia shaking, dia gemetaran, dia keringat dingin, dia pingin muntah, dia merasa air liurnya banyak. Dan dia selalu mengeluhkan, nah ini orang yang psikosomatis, dia selalu mengeluhkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikeluhkan. Seperti apa dia keluhkan, dok kenapa ya air ludah saya banyak? Apakah ada orang mati karena air ludahnya banyak? Ada. Pernah kita dengar ada orang meninggal disebabkan produksi air ludah meningkat? Nggak ada kan Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang memang air ludah kita bisa banyak kan. Saat misalnya kita melihat makanan yang nggak bisa kita makan. Hanya bisa melihat saja. Benar kan? Itu banyak sekali air ludahnya pasti. Apakah itu sebuah penyakit? Tidak. Dan dia lalu mengeluhkan, kenapa ya rasanya tangan saya dingin-dingin, kaki saya dingin-dingin. Adakah orang mati karena tangannya dingin-dingin, Bapak Ibu Saudara? Bukankah memang kadang-kadang seperti sekarang ini kan, pasti ada yang lagi kedinginan tangannya kan? Adakah yang langsung berkata, Bu Gembala tolong doakan. Sepertinya ada sesuatu yang salah di tangan saya. Like a cold sensation di tangan saya. Itu bukan penyakit. Dan dia akan terus mencari apa yang bisa dikeluhkan. Mencari apa yang bisa dikeluhkan. Kalau kita izinkan setan masuk dalam pikiran kita, dia akan terus berproduksi dalam pikiran kita. Dan menghasilkan keluhan-keluhan yang bahkan tidak perlu kita keluhkan. Amin. Kadang masalahnya sekecil ini, tapi karena pikiran kita jadi segede ini. Benar gak? Bukankah kita masing-masing punya pengalaman dengan pikiran kita? Itu sebabnya kadang-kadang kita akan masuk ke dalam OVT time, overthinking time. Seringnya terjadi tengah malam, gak bisa tidur, mulai melalang buana. Benar gak? Bagaimana si Anu, tiba-tiba datang berita. Telah berpulang saudara kita. Gini. Wah langsung kemana-mana, bagaimana ini ya. Padahal apakah itu sebuah kenyataan? Tidak. Tapi kalau kita biarkan setan masuk ke dalam pikiran kita, maka hidup kita akan semakin lemah
dan kita merasa kuasa tidak lagi bekerja di dalam kita. Amin. Pikiran ini, walaupun tidak tampak, tapi kalau tidak ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus, akan sangat-sangat kuat. Akan menghalangi kerukunan, akan menghalangi pertemanan, akan menghalangi usaha, akan menghalangi rujuk kembali. Pikiran begitu parah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak kontrol. Terakhir hari Kamis saya datang ke sana, Kamis apa Jumat saya lupa, saya katakan, Bu, saya katakan, ini memang yang sering terkena ibu-ibu ini memang, psikosomatis ini. Ya, kebanyakan pasien saya ibu-ibu. Tidak tertutup kemungkinan laki-laki juga memang, tapi lebih banyak ibu-ibu. Ya, 70-80% lebih banyak ibu-ibu. Saya katakan, Bu, manusia tidak hanya terdiri dari ulu hati saja. Benar nggak? Manusia terdiri dari banyak hal. Kalau ibu hanya fokus kepada ulu hati sakit atau tidak, itu pasti akan mengganggu pikiran ibu. Kenapa tidak ibu cari kegiatan? Belajar bersyukur ada keluarga, ada suami, ada anak-anak. Saya katakan tidak hanya ibu yang mengalami masa overthinking. Setiap orang punya masanya itu sendiri. Tapi makin kita dalam, makin kita menyelam, kita akan tersesat di dalamnya. Kita akan tersesat di dalamnya. Saya katakan ketika pikiran itu datang, ucapkan sesuatu. Saya nggak bisa bilang Yesus secara terang-terangan. Tapi ketika pikiran itu datang, saya katakan ucapkan sesuatu. Supaya pikiran itu menjadi diam. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengatakan nggak saya pikirkan. Semua kita punya pikiran. Semua kita punya keangkuhan kita masing-masing, kesombongan kita masing-masing. Tapi hari ini, kalau kita pertahankan, akan menghalangi kita berfungsi sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau mau kita tundukkan, kalau kita mau menawannya, merelakannya di bawah kaki Kristus, maka di saat itu juga Tuhan pakai kita menjadi saluran kuasanya. Dan kita akan lihat bahwa hari-hari kita selalu dipenuhi dengan kuasa Allah. Amin. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah dalam Alkitab. Ada suatu peristiwa di mana Petrus dan Yohanes serta jemaat mula-mula, mereka sedang sangat berapi-api untuk memberitakan Injil. Sangat menggebu-gebu untuk memberitakan Injil. Tetapi di waktu itu pemerintahan Romawi merasa bahwa mereka adalah pemberontak. Lalu mereka ditangkap. Petrus dan Yohanes ditangkap. Ketika mereka ditangkap, mereka disiksa dan kemudian mereka diancam untuk kami lepaskan, tapi jangan lagi beritakan Injil. Jangan lagi beritakan Yesus. Mereka mencoba mendefense diri mereka. Mereka katakan, bagaimana mungkin kami tidak mengatakan tentang apa yang kami lihat? Kami bersama-sama dengan dia. Kami melihat dia disalibkan. Bagaimana mungkin kamu suruh kami diam? Tapi para penatua, para pemuka-pemuka Romawi berkata, kami lepaskan, tapi jangan beritakan lagi tentang Yesus. Oke. Lalu mereka keluar. Lalu mereka balik ke yang waktu itu dijadikan sebuah base camp bagi jemaat mula-mula. Rumah yang dijadikan tempat bagi jemaat mula-mula. Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang mereka alami. Mereka ceritakan mereka ditangkap, mereka diancam untuk tidak boleh lagi memberitakan. Mereka ceritakan keluh kesah mereka. Menurut saya ini menarik. Karena mereka menceritakan keluh kesah ini kepada jemaat mula-mula. Kenapa mereka tidak keluar setelah keluar dari mahkamah itu, kenapa dia nggak keluar-keluar di jalan? Toh mereka sedang dapat nama kan? Pada hari itu dikatakan ada 3.000 orang percaya loh. Artinya mereka sedang dapat tempat. Mereka bisa aja keluar. Woi saudara-saudara, lihat kami habis disiksa. Kami habis diancam. Dia nih pemerintahan. Mereka bisa menggulung sebuah pemberontakan yang terjadi bukan? Hari itu mereka sedang punya kuasa. Mereka sedang punya tempat.
Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka kembali kepada jemaat dan menceritakan keluh kesah mereka, apa yang mereka alami. Mereka menceritakan keluh kesah di tempat yang tepat. Keangkuhan dan pikiran, ini yang kita bahas tadi. Secara keangkuhan, mereka bisa saja tampil lalu menggulung cerita. Bagaimana supaya banyak orang makin tidak percaya dengan pemerintahan pada waktu itu. Benar apa tidak? Karena mereka sedang punya posisi, sedang punya pamor pada waktu itu. Secara pikiran, mereka bisa katakan, halah baru beritakan Injil, udah ditangkap, udah disiksa. Pikiran mereka pasti sedang kalut. Tapi lihat, step pertama yang mereka lakukan, mereka kembali ke rumah mereka, kembali kepada jemaat mula-mula, mereka ceritakan di sana. Perhatikan, jemaat Tuhan, kepada siapa kita ceritakan keluh kesah kita, menentukan cerita selanjutnya seperti apa. Kepada siapa kita ceritakan keluh kesah kita, akan menentukan cerita selanjutnya seperti apa. Apakah setelah kita menceritakannya, keangkuhan dan pikiran kita muncul? Atau justru, kalau tempatnya tepat, kalau orang yang kita ceritakan tepat, maka keangkuhan dan pikiran itu akan turun. Ketika mereka selesai menceritakannya, semua jemaat bersama-sama menaikkan doa dan berseru kepada Tuhan. Lihat, mereka menceritakan ke tempat yang tepat, sehingga langkah yang tepat akan muncul berikutnya. Mereka berdoa bersama-sama. Apakah isi doa mereka? Kisah 4 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan satu ayat. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini adalah fakta yang terjadi. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan apa yang mereka minta? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak minta, lihatlah bagaimana mereka menyiksa kami. Lihatlah bagaimana mereka menangkap kami. Balaskanlah apa yang mereka lakukan kepada kami. Mereka tidak katakan, Tuhan lakukanlah kuasa-Mu, lindungilah kami. Atau misalnya, naikkanlah nama kami. Atau misalnya berkatilah kami, buat kami lebih baik daripada mereka. Buat kami lebih kaya daripada orang-orang lain. Tidak. Mereka tidak katakan seperti itu. Mereka katakan, berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Pada hari itu mata mereka sedang tidak melihat tanda-tanda ajaib, Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang tidak melihat mukjizat. Yang mereka lihat adalah penyiksaan, penangkapan, pelarangan. Mata mereka sedang tidak melihat hal-hal yang baik. Tetapi kita belajar bagaimana Petrus dan Yohanes beserta para jemaat mula-mula tidak meminta mujizat bagi mereka sendiri, melainkan bersama-sama mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman di saat mereka tidak menemukan alasan untuk tetap percaya. Kuasa supranatural itu yang bekerja di dalam kita, tujuan utamanya adalah memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan firman. Bagaimanapun kondisinya, apakah yang sakit sedang sembuh apa tidak? Apakah yang terluka sedang dibalut apa tidak? Apakah yang gagal sedang menjadi berhasil apa tidak? Tidak persoalan. Tapi kuasa itu membangkitkan iman kita untuk berani memberitakan firman. Mari kita perhatikan apakah masih ada keangkuhan dan pikiran yang menghalangi kuasa supranatural itu bekerja dalam kita. Nah, maukah hari ini kita menanggalkannya dan membiarkan kuasa supranatural Allah sepenuhnya menguasai kita. Sehingga Allah bisa melakukan hal-hal besar melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Bila kuasa supranatural itu terjadi dan bekerja di dalam kita, maka kita akan selalu berani untuk memberitakan firman. Walaupun situasinya kita tidak sedang melihat mujizat terjadi atas kita. Don't stop, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti memberitakan firman Tuhan.
Siapa lagi yang memberitakan kalau bukan gereja itu sendiri? Amin. Jangan karena kesombongan dan pikiran kita justru memberitakan berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang mendatangkan kekalahan. Berita-berita yang mendatangkan sentimen-sentimen negatif. Firman adalah good news, kabar baik. Biarlah kuasa itu memampukan kita untuk terus berani memberitakan firman kepada mereka yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Amin Tuhan. Dan firman-Mu menghidupkan kembali keyakinan kami bahwa kuasa Allah bekerja dan hidup di dalam kami. Kuasa itu tidak pernah hilang dan tidak pernah diambil dari kami. Buka mata kami untuk melihat Tuhan Yesus, bahwa kuasa-Mu benar-benar ada. Bahwa kuasa-Mu benar-benar sempurna bekerja di dalam kami. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Demikianlah kuasa itu bekerja dalam kehidupan ini. Berdoa supaya setiap jemaat, kami semua dengan penuh gagah berani memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil dan kabar baik. Amen. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Biarlah keberanian itu terus hidup dalam diri kami. Walaupun kami sedang di dalam persoalan dan permasalahan. Walaupun kami sedang tidak melihat mujizat terjadi atas kami. Namun biarlah hati kami terus percaya dan terus berani memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Pada hari ini Bapa Sorgawi, berikan keberanian sekali lagi bagi kami semua. Supaya kami memberitakan firman-Mu dimanapun kami ada. Di sekolah, di fakultas kami, di usaha kami, di pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Hari ini Roh Kudus berikan sekali lagi keberanian itu bagi kami. Sehingga firman-Mu sampai tersebar dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, saya percaya. Setiap orang yang percaya kepadamu telah diberikan kuasa. Amen. Tidak ada satupun daripada kami yang kehilangan kuasa itu. Karena kuasa itu ada di dalam kami dan bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Kau selalu ada. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Kau selalu ada. Dalam setiap pergumulan, Kau selalu ada. Dalam setiap pergumulan, Kau selalu ada. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sejak awal ibadah kami sampai pada saat ini, semua merasakan jamahan-Mu dan disertai dengan pujian penyembahan kami kepadamu. Pada saat itu ada kuasa-Mu menyembuhkan kami. Dan ada kuasa-Mu memberkati kami semua yang percaya kepadamu. Dan Engkau memberikan kepercayaan-Mu kepada kami. Sehingga semua kami menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Setelah kami pulang dari tempat ini,
Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu telah membebaskan kami, memberikan kehidupan baru bagi kami dan menerangi akal pikiran kami. Demikian juga mata pandangan kami ke depan. Dan firman-Mu menuntun kami agar tetap fokus kepada kekekalan. Sehingga berapa lama pun kami menanti kedatangan-Mu, masih banyak aktivitas pekerjaan yang harus kami kerjakan dan selesaikan. Dengan bersama dengan Roh Kudus kami dihiburkan dan dikuatkan dan kami dibimbing sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Sama-sama kami memberkati Bang Philip yang telah Engkau pakai, yang telah Engkau urapi, yang telah Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu sehingga lebih dari yang kami minta Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami percaya pada firman-Mu dan firman-Mu mengajari kami agar semua kami berani memberitakan Injil. Karena sudah banyak berkat yang kami dapatkan, sudah banyak kesaksian yang telah kami saksikan selama kami percaya, selama kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan firman Allah lewat penginjilan, lewat kesaksian-kesaksian kami. Semua kami yang hadir pada saat ini dengan hati yang mantap kami berkata, kami aminkan firman-Mu, kami siap memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, ada satu jiwa tadi yang lewat dari depan gereja ini dan dia bertanya, ini gereja apa? Dan saya sebagai hamba-Mu mengundangnya untuk datang karena dia sedang mencari ibadah, mencari gereja yang dapat memuridkan dia. Dan ini tidak secara kebetulan. Dan ini kami rasakan oleh karena pemuritan yang kami jalankan di dalam gereja ini. Sehingga kapanpun kami siap sedia untuk memberitakan Injil Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhanlah yang memberkati umat-Mu yang hadir pada saat ini. Yang memberkati, yang memiliki iman, yang memberkati yang percaya, memberkati mereka yang sedang mencari-Mu, memberkati mereka yang sedang dimuridkan, memberkati semua yang percaya kepada kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu ini. Tuhan juga memberkati saya sebagai gembala sidang. Tetaplah saya berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati Philip, Ripka, Markus, Unike. Tuhan juga memberkati Andri. Tuhan juga memberkati Doni. Memberkati semua yang melayani di kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Mereka sudah memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi umat-Mu Tuhan. Mereka juga mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam rohani dan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sama-sama kami Tuhan Yesus berdoa buat pemerintah kami. Engkaulah yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka. Sehingga dia dapat merasakan kasih-Mu yang begitu sempurna. Dan dia merasakan, pemerintah bangsa dan negara kami ini merasakan bahwa Yesus mengasihi mereka, Yesus setia bagi mereka, Yesus memberikan petunjuk bagi mereka. Apapun yang sedang mereka bicarakan, rencanakan ke depan, Yesus setia bagi pemerintah bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan buat pemberian kami yang sudah kami berikan. Apa yang kami berikan dan yang kami korbankan, itu semua oleh karena kasih yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami belajar terus untuk memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati, lindungi perjalanan kami. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami, di tempat tujuan kami. Darah-Mu membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jadu darah, baik celaka, tabrakan, kematian, keluar Kostan Pripo. Tinggalkan iman rohani kami, pertumbuhan rohani kami, perjalanan kami, tinggalkan keluarga kami, gereja kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih Bapa, kasih yang sempurna, kasih yang melingkupi hidup saudara.
dan kasih Yesus, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengalir, agar saudara-saudara dapat mengalirkan kasih itu kepada lingkungan saudara, sekitar saudara, kepada jiwa-jiwa, bahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari hadapan kita. Berkat yang diberikan Roh Kudus kepada kita adalah persekutuan yang intim, persekutuan yang sempurna, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk setiap ibadah Natal kita, ibadah parents dan anak-anak tanggal 7 Desember, Natal muda-mudi tanggal 14 Desember, Natal umum hanya satu kali di tanggal 24 Desember dan tutup tahun hanya tanggal 31 Desember. Jangan lupa setelah selesai ibadah ini jam 2 akan ada pembelajaran agama Kristen untuk tingkat SD. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan.